Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Di dalam Amsal 16 ayat yang keempat, jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, satu-satunya cara mengenal kehendak Allah adalah kita mengenalnya. Ya, bergaul erat dengannya. Dengan mendekat pada Allah, maka bimbingannya akan menjadi nyata. Tidak ada suatu cara yang benar untuk melakukannya. Namun ada beberapa langkah yang dapat membantu kita, menolong kita untuk mengerti apa yang mau Tuhan inginkan kita kerjakan dalam hidup kita. Dan ini merupakan bagian kedua bagaimana pembahasan kita, yaitu tema kita memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di bagian part yang pertama ya, atau bagian yang pertama kita sudah membahas ada beberapa hal untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama yaitu carilah Allah melalui doa. Yang kedua yaitu marilah kita menyelidiki firman Tuhan. Maka pada kesempatan ini di bagian yang kedua kita akan selesaikan, yaitu poin yang ketiga, marilah kita belajar dengarkan Roh Kudus, ya. Mendengarkan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mendengarkan Roh Kudus seringkali perlu mengheningkan kebisingan di sekitar kita, kebisingan di sekitar kita. Kita perlu tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam Lukas 12 ayat 12 berkata, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Bahwa Roh Kudus akan menuntun setiap orang percaya. Ketika ada ujian, cobaan, kita diperhadapkan untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban itu. Yohanes 14 ayat 26 juga berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang Kristen kita perlu peka dengan suara Roh Kudus. Kita perlu bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengambil waktu hening bersama dengan Tuhan, kita mengagumi kuasa-Nya, kita akan mulai memperhatikan kehadiran Allah yang penuh damai dalam keadaan situasi pergumulan kita mungkin hari ini sedang kita hadapi. Jadi saat kita berdoa, saat kita menyelidiki firman Tuhan, mintalah Roh Kudus untuk membimbing kita. Dan izinkanlah Allah untuk mengheningkan gangguan apapun. Pikiran kita tenang. Dalam hadirat Tuhan, kita meminta pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan mengajar kita, menuntun kita, membimbing kita. Kita perlu peka dengan suara Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Carilah konfirmasi dari orang-orang berhikmat. Carilah konfirmasi dari orang-orang berhikmat supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan saya kerjakan dalam hidup saya. Amsal 11 ayat 14 berkata, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Amsal pasal 15 ayat 22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Bahkan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-6 dikatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Nah, poin yang keempat, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan di dalam hidup kita. Yang keempat adalah mintalah bimbingan dari orang-orang berhikmat. Pertimbangkanlah untuk mengundang orang yang jauh lebih dewasa dalam perjalanan iman, ya, dalam perjalanan iman mereka, untuk mereka menjadi penasihat bijak kita. Minta mereka, orang-orang bijak, ya, untuk mereka bersama-sama mencari kehendak Allah bagi hidup kita. Anda harus pergi ke mungkin pembimbing rohani, orang yang memiliki kehidupan rohani jauh lebih baik, yang kita tahu mereka berhikmat, sehingga mereka memberikan masukan kepada kita.
Langkah ini harus disertai dengan langkah sebelumnya, yaitu berdoa, membaca firman, meminta pimpinan Roh Kudus. Mencari nasihat bijak hanyalah mengkonfirmasi apa yang kita rasa telah diberitahukan Tuhan untuk kita kerjakan. Tidak berarti menggantikan pembicaraan langsung dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan, itu Tuhan berbicara kepada kita. Kita membangun persekutuan, meminta pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus. Kita mungkin tidak selalu memahami benar, namun semakin kita mencoba untuk mengerti kehendak Allah, hal itu akan menjadi lebih mudah. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat keinginan kita selaras, saat keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, maka Dia akan mempercayakan kita melakukan apa yang benar, ya. Karena itu marilah kita atur keinginan kita, tujuan kita supaya selaras dengan keinginan dan tujuan Tuhan. Menerapkan langkah-langkah ini akan membantu kita 4 langkah ini. Namun dengan menemukan kehendak Allah adalah komitmen seumur hidup yang memerlukan pencarian Allah setiap hari. Maka dalam setiap hari harus kita lakukan apa? Hidup berdoa, meminta kehendak Tuhan, baca renungkan firman Tuhan, selidiki firman Tuhan. Kemudian apa? Hidup bergaul erat dengan Roh Kudus, meminta pimpinan dan kepekaan daripada Roh Kudus. Dan yang keempat, meminta nasihat dan bimbingan dari orang-orang berhikmat, orang-orang yang memiliki perjalanan iman dewasa secara rohani, sehingga pada akhirnya menuntun kita untuk membuat keputusan-keputusan dalam hidup ini. Apa yang kita lakukan kiranya menyenangkan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, sehingga keinginan dan tujuan kita selaras dengan keinginan dan tujuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom.